Di tengah situasi gencatan senjata yang masih rapuh di jalur Gaza, kelompok pemberontak Houthi dari Yaman mengirimkan sinyal keras kepada Israel dan para mediator internasional. Houthi menegaskan bahwa setiap langkah yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata akan langsung dibalas dengan dimulainya kembali serangan, baik ke wilayah Israel maupun ke kapal-kapal yang berafiliasi dengannya di Laut Merah dan Laut Arab. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Staf Militer Houthi Yusuf Al-Madani dalam sebuah surat khusus yang ditujukan kepada sayap bersenjata Hamas dan dipublikasikan secara daring. Dalam surat tersebut, Houthi menuliskan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan situasi Gaza secara seksama. Mereka menekankan bahwa jika agresi Israel kembali meningkat, maka operasi militer jarak jauh akan dilanjutkan, termasuk serangan rudal dan drone ke wilayah Israel, serta pemblokiran rute pelayaran yang menjadi jalur vital perdagangan internasional. Pernyataan ini menjadi sinyal paling jelas bahwa Houthi memang menghentikan sementara kampanye militernya sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025. Sebelumnya, Houthi memang belum secara resmi menyatakan bahwa mereka menghentikan serangan. Sejak gencatan senjata berlangsung, tidak ada satupun serangan baru yang diklaim oleh kelompok tersebut. Serangan terakhir yang tercatat terjadi pada 7 Oktober 2025 ketika mereka meluncurkan pesawat tak berawak ke arah Israel. Setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, kelompok Houthi yang didukung Iran dan bermarkas di Sanaa mulai melancarkan berbagai serangan sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas. Mereka melepaskan lebih dari 100 rudal balistik, rudal jelajah, dan drone ke arah Israel, termasuk satu serangan yang menewaskan seorang warga sipil di Tel Aviv pada pertengahan 2024. Mereka juga menargetkan kapal-kapal dagang di Laut Merah dan Teluk Aden yang menurut mereka memiliki hubungan dengan Israel. Serangan-serangan ini bukan hanya memicu kerugian besar dalam sektor pelayaran internasional, tetapi juga mengundang respon militer dari Israel dan Amerika Serikat. Israel sendiri telah membombardir posisi Houthi di Yaman sebanyak 19 kali. Sementara itu, AS beberapa kali melakukan kampanye pengeboman intensif yang menargetkan infrastruktur dan fasilitas militer Houthi, termasuk bunker bawah tanah. Gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2025 sebenarnya cukup membantu meredam eskalasi. Namun para analis mencatat bahwa situasi ini sangat rapuh. Perang bisa meletus kembali kapan saja jika negosiasi antara Israel dan Hamas yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat menemui jalan buntu. Pada tahap pertama, kedua pihak telah menyepakati rencana perdamaian yang diajukan Presiden AS Donald Trump, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Houthi melihat seluruh perkembangan ini sebagai faktor penentu apakah mereka akan kembali mengaktifkan kampanye militernya. Dalam suratnya, Jenderal Yusuf Al-Madani menegaskan bahwa Houthi siap melakukan operasi militer jauh di dalam wilayah Israel jika Israel melanjutkan agresinya. Mereka juga menyatakan siap menutup kembali jalur pelayaran di Laut Merah dan Laut Arab yang sebelumnya telah mereka ganggu dalam lebih dari 100 insiden penyerangan kapal sejak November 2023. Kampanye tersebut menewaskan sedikitnya 9 pelaut, menenggelamkan 4 kapal, dan mengganggu jalur perdagangan global senilai triliunan dolar. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam beberapa bulan terakhir, Houthi juga memperluas ancaman mereka ke arah Arab Saudi dan bahkan melakukan penahanan terhadap puluhan pegawai PBB dan organisasi bantuan internasional. PBB mengonfirmasi bahwa total 36 pegawainya ditahan dan beberapa dari mereka terancam hukuman mati berdasarkan hukum Yaman. Tuduhan Houthi bahwa para pekerja itu merupakan mata-mata Israel pun dibantah keras oleh PBB. Dengan semua dinamika tersebut, ancaman Houthi kali ini bukan sekadar retorika.
Ini menjadi indikator bahwa setiap kegagalan gencatan senjata di Gaza dapat mengakibatkan meluasnya kembali konflik di kawasan, dari jalur darat hingga lautan strategis di Laut Merah. Jika perang kembali pecah, bukan hanya Israel dan Palestina yang akan terdampak, tapi seluruh rantai perdagangan global dan stabilitas regional. Situasinya kini sangat bergantung pada keberhasilan upaya diplomasi yang sedang berlangsung, dan apakah gencatan senjata yang rapuh ini bisa bertahan lebih lama atau tidak.